Selamat malam para juragan dan juraganwati. Selamat datang di channel Buncit Berdasi. Oke para juragan dan juraganwati, sekarang hari Minggu pagi, Buncit lagi San Morian, padahal sebetulnya nganter barang ke adik ipar. Rute yang sama, jalan yang sama, motor yang sama, Buncit yang sama. Oke, tebak-tebakan dulu dah. Kenapa kalau di motor itu ban depannya lebih ban belakangnya lebih cepat gundul dibanding ban depan? Yuk coba mikir sedikit. Oke, jawabannya ya karena ban belakang itu gundul karena mikirin caranya untuk nyalip ban depan. Hehe, tolol. Oke para juragan dan juraganwati, Buncit jalan lagi ya. Enak cuaca pagi ini, cerah. Anginnya juga belum begitu angin lagi. Udara belum begitu panas, anginnya juga sepoi-sepoi. Di sini biasanya banyak yang sepedaan, tapi hari ini kayaknya sedikit karena PPKM. Kasus Covid lagi tinggi-tingginya di Indonesia. Di daerahnya Buncit juga lagi ganas-ganasnya. Jadi jaga diri ya para juragan dan juraganwati. Buncit nanti ngantar barang nggak lepas helm kok, kayak Mandalorian. This is the way. Nggak bertamu aneh-aneh, nggak kemana-mana, nggak beli makan aneh-aneh. Walaupun sudah vaksin sih, Buncit tetap aja harus hati-hati mah. Bukan cuma sekedar prokes, ya yang nggak perlu, nggak usah dilakukan, nggak perlu keluar kemana-mana, nggak perlu nongkrong. Gerombolan gowes nih. Iya, Minggu pagi para juragan dan juraganwati, wajar. Biasa dari Alam Sutra ke Jakarta, kalau nggak lewat tol ya lewat Geraha Raya. Sebetulnya bisa lewat itu juga sih, Daan Mogot. Tapi kali ini mau cepet sih, lewat sini aja. Sebetulnya lebih cepat kalau naik tol, tapi males hidupin mobil. Kemarin baru dicuci, dipoles juga. Ayayay, buncit. Ini cuaca cerah, asik lah bawa motor. Nice, R15. Ya gimana sih? Pakai kedip-kedip tangan juga ya. Iya. Pakai masker tapi di dagu, suka-suka dia lah. Umur kayaknya sudah deket-deket 60 apa dia deket-deket 70 dia tuh. Ntar kalau kena Covid terpapar. Moga-moga masih hidup lah. Memang rentan ya kalau sudah di atas 55 kalau kena Covid. Lebih gede resikonya meninggal karena komorbidnya juga kan. Nice. Oh ya, ngomong-ngomong ban depan, ban belakang, CBR Buncit perlu beli ban depan. Sudah waktunya nih. Bukan cuma bannya sudah mulai gundul, tapi karena itu ban depan dari pabrikan. Itu motor dibeli tahun 2014, belum pernah ganti ban depan. Sekarang 2022. Hampir 8 tahun ya waktunya gantilah. Kompon ban kalau sudah lebih dari 5 tahun itu mulai jelek, gripnya mulai berkurang. Kalau di ban depan nggak gitu terasa,
di ban belakang lebih terasa. Tapi kalau ban depan itu kita perlunya saat pengereman sama belok gini nih, direbahin. Mungkin minggu depan Buncit ganti ban si CBR ya, atau tunggu PPKM lepas dulu ya, nggak masalah lah, kurang lebih sih gitu. Ban depannya Buncit paling ganti yang 500-an ribu aja, nggak perlu batflex segini gitu. Orang motornya motor biasa kok, nggak motor balap, tenaganya juga nggak gede-gede banget, nggak dipakai di sirkuit juga buat harian. Bukan harian juga sih, buat 1 minggu. Tapi terasa bedanya ya para juragan dan juragan Wati. Ini walaupun horsepowernya lebih gede, ini kan Bajaj Pulsar. Ini 21 horsepower, torsinya 19. Si CBR itu horsepowernya cuma 17. Torsinya 13 apa 14, Buncit lupa. Nah, di atas kertas ini lebih kencang harusnya dibanding CBR. Tapi ini dibawa di atas 90 km per jam, udah dekat-dekat 100 lah, nggak nyaman bawanya. Nah, si CBR mah asik. Mau 100 berapa belas gitu masih aman. Tapi iya, naikin kecepatannya agak lambat kalau sudah di atas 100. Ya memang tenaganya kecil kok, cuma 17 daya kuda. Yang Bajaj Pulsar ini bukan karena umur ya, memang desainnya kayak gini, bukan buat kebut-kebutan. Lari di atas 100 pasti nggak nyaman lah. Tapi buat jalan jauh dia lebih nyaman. Duduknya lebih santai, suspensinya lebih komuter lah, lebih friendly. Fitur-fiturnya juga memanjakan gitu. Kayak sennya kalau sudah belok mati sendiri, ada lampu passingnya. Ya begitulah para juragan dan juragan Wati. Nah, kalau desainnya selera masing-masing ya. Ada yang suka desainnya si Bajaj Pulsar, ada yang enggak. Ada yang suka desain CBR, ada yang enggak gitu kan. Suka lampunya 2, suka lampunya di atas bawah kayak gini. Suka lebar, suka kecil. Kalau Buncit sih motor lebar malah agak repotin. Apalagi fairing-fairingan kayak si CBR gitu. Mau parkir mikir. Parkir kayak di pasar 8, parkir di mall gitu, takutnya. Oh iya, takutnya digeser-geser atau ketowel-towel orang, lecet gitu. Kalau ini mah motor ya lecet-lecet lah, udah tua juga, udah uzur juga, nggak problem. Uhu. Nice para juragan dan juragan Wati. Orang kalau San Mori jalannya ngebut-ngebut, jalannya jalan asik. Kalau Buncit mah jalannya ke arah Jakarta ya rame bos. Itu kenapa tuh berhenti? Oh nice. Oh ya, COVID yang ini makin parah di ekonomi Indonesia ya. ITC sampai nutup gitu, nutup tokonya karena PPKM.
Yang kerja di ITC kan nggak sedikit, banyak banget. Mall-mall di Alam Sutra juga pada tutup tuh. Living World tiap hari lewat tutup gitu. Dan diperpanjang lagi PPKM level 4 namanya. Ya kurang tahu ya kenapa manusia-manusia kita pada bandel. Pemerintah udah kasih aturan masih dilanggar. Bilang jangan mudik, yang mudik. Ikuti prokes, yang ikut gitu. Toh pemerintah larang itu bukan buat untung dia sendiri, buat untung bersama juga. Nah kalau yang sakit kan kalian juga yang bayar. Itu para tenaga kesehatan juga udah sengsara lah, udah setahun lebih ngurusin corona. Dengan orang-orangnya bandel pada nggak percaya. Kemarin baca berita nakesnya ditusuk sama gunting sama keluarga korban COVID. Yo nggak tahu gimana ceritanya. Aduh. Ada yang keranda itu keranda jenazah gitu diserang, diambil jenazah keluarganya yang meninggal karena COVID, dibilang nggak ada itu COVID. Ada dokter Louis juga bilang COVID itu nggak ada, astaga. Ya para juragan dan juragan wati, kalau bilang COVID itu konspirasi ya coba mikir 2 kali dah. Yang untung siapa juga. Kalau kita nggak ngikut prosedur kesehatan, protokol kesehatan, yang rugi juga siapa? Ada atau enggak? Kalau kena lihat ruginya kayak gimana. Kalau nggak kena ya berapa lama nggak bakal kena. Sepele aja para juragan dan juragan wati, lihat kasusnya sudah berapa banyak yang meninggal. Apalagi yang varian Delta ini, yang sebulan terakhir. Banyak banget tuh di WhatsApp grup, innalillahi, di WhatsApp statusnya telah berpulang. Feed Instagram juga lumayan banyak itu, telah meninggal papa tercinta dari ini. Di kantor juga, teman-teman buncit juga. Yang bandel sih bandel, tapi ya nggak tahu. Ayo nggak usah pikirin COVID para juragan dan juragan wati. Mending kita happy dulu aja. Ini separuh berjemur ya. Enaknya nih naik motor kayak gini nih. Kalau panas nggak kehujanan, kalau hujan nggak kepanasan. Menikmati alam juga, asap-asap knalpot, caci maki orang gitu. Klakson-klaksonan asik. Oke. Terima kasih mak-mak super, terima kasih. Oke, para juragan dan juragan wati, lihat ya, seperti biasa hari Minggu pada nggak pakai helm. Entah karena mungkin hari Minggu nggak ada polisi, atau hari Minggu ini aspalnya tiba-tiba lunak gitu. Jadi kalau jatuh nggak sakit. Ya kita kurang tahu. Mungkin kalau hari Minggu dapat nyawa cadangan gitu.
Kalau pakai helm cuma buat anti tilang, mungkin mikir lagi deh para juragan dan juragan wati. Helm nih fungsinya banyak para juragan dan juragan wati. Yang pertama ya yang obvious lah, kalau jatuh kepalanya nggak langsung ketemu aspal gitu. Bukan cuma aspal sih yang bakal ketemu sama kepala, motor juga, tiang listrik juga, semen, kardus, box, apa yang ada di sini ini bisa kena semua ke kepala. Jadi ada layer antara kepala dan apa yang akan ditabrak. Oke, itu fungsi satunya. Fungsi lain visor ini kaca. Ya menghalang debu yang masuk, menghalang binatang yang masuk. Berapa hari yang lalu Buncit mau beli makan. Bukan mau beli makan, mau beli telur. Berangkat gitu. Set. Jalannya sih pulang pergi sekitar 5 menit. Nggak pakai helm, pakai jaket doang. Kena kumbang ya. Buncit lagi jalan 15-20 km per jam. Kumbang lewat, kena jidat, asik. Ya daerah perumahan Buncit kan itu apa namanya, masih banyak pohon, jadi masih banyak kumbang, capung gitu. Kupu-kupu juga sering lihat. Yang ini kemarin lagi kena kumbang jidatnya, astaga, kaget. Nggak sakit sih, kumbang kan keras, tapi kan kecepatan nggak gitu kencang. Nggak sakit sih, cuma kaget aja. Ya itu salah satu gunanya nih helm, visornya berguna menghalang kecil-kecil gitu ke wajah kita. Kayak kerikil, kayak debu, pasir, kumbang, serangga-seranggaan, asap rokok, debu rokok, api bara rokok gitu juga. Ya lumayan. Terus fungsi helm lagi, ini Buncit helmnya double visor ya, ada yang bening, ada yang gelap. Ya, fungsi yang visor gelap ini yaitu kalau terlalu terang, terlalu silau jalanan, tinggal turunin smoke visornya. Agak gelap, juga nambah ganteng, hihi. Fungsi berikutnya helm, privacy. Nah ini sih sepele, tapi dibilang sepele-pele banget nggak juga. Bukan apa namanya misteri lagi, Buncit ini minoritas sipit tepatnya. Kulit juga lumayan pucat. Nah, Buncit selalu pakai helm salah satunya karena kalau orang rese di jalan nggak lihat wajah kita. Sepele aja para juragan dan juragan wati. Nah, ini lihat nih kan, orang ya biasalah kalau minoritas di jalan sering diintimidasi. Bukan rahasia lagi tuh, anak-anak aja tahu. Duit parkiran dimahalin, apa namanya, jalan kalau adu urat nggak bakal lebih ganas lah kalau ketemunya minoritas. Ya begitulah para juragan dan juragan wati. Kalau kita tutup kaca begini, orang sih, ini orang Cina nggak ya? Nggak tahu juga kan. Sepele gitu, tapi Buncit ya suka-suka aja pakai helm. Plus lebih ganteng kalau pakai helm kan, pakai helm. Ada lagi bonus kalau pakai helm, nggak begitu berisik. Kalau nggak pakai helm terasa lebih berisik loh para juragan dan juragan wati. Pengaruh helmnya juga sih. Helm full face lebih senyap dibanding helm open face. Apalagi yang tanpa visor ya. Jadi kalau para juragan atau juragan wati yang sering jalan jauh, kecepatannya lumayan di atas 50 km per jam. Jalan jauhnya ini sekitar sekali jalan lebih dari 1 jam lah. Pakai helm full face. Kalau bisa yang di dagunya ini ada chin curtain. Jadi bagian dagunya ini ada sepotong kain. Dia nutup supaya angin nggak masuk dari celah antara dagu helm ke dagu kita. Itu lumayan mengurangin bunyi angin. Ya minusnya kalau pakai chin curtain itu lebih cepat berembun kalau lagi hujan ya.
Buncit pakai helm ini sudah dari 2017. Bukan, 2016. Setiap hari pakai. Hujan, panas, buncit jalan. Kalau berembun kacanya itu buncit buka sedikit kaca utamanya, kaca clearnya. Jadi nggak begitu berembun. Begitu aja sih, sepele. Lebih berguna pakai chain curtain daripada enggak. Berisiknya buncit nggak gitu tahan sih, apa namanya? Bukan tahan sih, tapi annoying. Ya begitulah sekitar masukan buncit tentang helm itu. Pakai aja helm kalau jalan dekat juga, kalau bisa pakai helm, jangan males-malesan. Plus gagah juga pakai helm tuh. Lebih banyak plusnya lah daripada minusnya. Tapi dekat, takut helmnya hilang. Gini ya, bawa aja helmnya. Tinggalin parkiran, pegang helmnya. Dilihatin orang, itu orang kenapa sih bawa helm kemana-mana? Suka-suka gua dong. Kalau di mall itu kadang mall-mall elit ya, kadang bawa masuk helm nggak boleh. Ya udah diikat helmnya, dikunci atau dimasukin box. Nice. Belok sini sebenarnya enak nih, tapi ada halangan. Hayya. Wih, sudah hampir sampai buncit nih. Nice, para juragan dan juragan wati. Oh ya, kalau para juragan dan juragan wati, hayya, kagak pakai sen, kagak lihat spion, main belok ya belok. Emang kita bisa baca pikirannya. Ya, kalau para juragan dan juragan wati punya duit lebih daripada modif knalpot atau pasang spion aneh-aneh gitu di bar end lah atau pakai apa, ya nggak ada salahnya dijadiin helm aja atau jaket yang bagusan, sarung tangan bagusan. Motor standar-standaran nggak apa-apa para juragan dan juragan wati. Kalau mau agak unik sedikit ya di stiker. Alay banget gitu. Kalau mau modif kendaraannya, modif yang jangan merepotin diri sendiri. Kayak knalpot itu walaupun bunyinya jadi tapi repotin diri sendiri para juragan dan juragan wati. Nanti ditilang atau nanti dimarahin sama keluarga atau tetangga gitu. Ngapain pakai knalpot gini gitu, ribet. Sandaran aja mah. Kalau mau upgrade kendaraan motor, upgrade performa aja. Nggak harus dari knalpot, dari filter udara bisa, dari gear set belakang bisa. Kalau nggak, cari safety aja. Kaliper rem, kampas rem kan bisa di-upgrade gitu. Kalau enggak, gearnya, helm, sepatu, jaket, sarung tangan. Oke, buncit sudah sampai apartemennya ya para juragan dan juragan wati. Nanti kita sambung lagi ya. Oke, para juragan dan juragan wati, lanjut lagi videonya ya. Buncit ngantar barang cepat, nggak sampai 5 menit. Parkirnya masih free, yes, masih free. Oke, para juragan dan juragan wati, kita lanjut jalan pulang ke rumah ya. Kenapa kita belok ke sini? Mau coba jalan lain, tapi yaudahlah. Oh enggak dah, putar balik deh. Kita cari jalan lain ya. Di sini ada putar balik kalau nggak salah. Ya, masih belum lupa. Sumo Rice, nice. Layar. Aneh ya, di sini nggak ada yang parkir. Mungkin karena PPKM. Biasanya selalu ada aja yang parkir nih. Mau pagi, mau siang, mau malam. Asem 4 silinder tuh bunyinya tuh, asik.
Kita coba lewat jalan mana ya? Nggak apa-apa lah, ngikut aja. Dan mogot boleh, hajar dah. Joglo, Meruya, males, sini aja dah. Tanjakan lumayan tajam ini, tapi buncit pakai gigi 5, 64 km per jam, no problem. RPM-nya masih 4000. Pakai gigi tertinggi, tanjakan lumayan curam, masih bisa, nggak apa-apa para juragan dan juragan wati. Ini tenaga lebih dari cukup mah. Torsinya 19 Nm, lumayan cukup. Tapi untuk urusan nanjak lebih bagus Tiger ataupun Scorpio ya, nanjak begituan. Karena gearsetnya lebih agresif gitu, lebih apa namanya ya, gear rasionya lebih tinggi. Oh enggak, lebih rendah sama tepatnya gitu. Jadi dia nanjak lebih enak. Tetapi kalau top speednya turun. Buncit nih pakai Pulsar. Itu Scorpio tuh. Oh bukan, Mega Pro. Pulsar ini horsepowernya lebih tinggi dari Scorpio dan Tiger. Torsinya juga lebih gede. Oh enggak, torsi Scorpio lebih gede sedikit. Bajaj Pulsar ini apa namanya, di setting lebih ke jalanan umum begini ya, jalan commute. Kalau Scorpio lebih di setting ke nanjak. Kalau Tiger lebih setting ke touring. Jadi giginya 6, gearsetnya juga apa namanya, nggak garang gitu tanjakan jambakatnya gitu. Dia lebih ke touring, jadi lebih santai. Dia lari 80, RPM-nya masih rendah. 80 km per jam masih 4000 RPM gitu. Kalau si Bajaj ini 80 km per jam, dia sudah 5000 lebih. Nggak sampai 6000 sih, masih 5000 lebih. Scorpio paling sedikit buncit pakai ya, soalnya Scorpio cuma pinjaman. Kalau Pulsar 220 sama Tiger buncit pernah punya. Yang Scorpio juga apa namanya, lari 80 km per jam, dia RPM-nya mulai ngos-ngosan. Buncit lupa berapa, tapi pokoknya bunyi mesinnya udah keras banget. Scorpio bukan lari stabil di 80 km per jam ya. Bisa sih bisa, tapi meraung. Dia lebih ke apa namanya, ke akselerasi, jambakan gitu. Dia kan tujuannya Scorpio ini dilahirkan untuk gantiin RX King. RX King juga bukan buat touring jauh. RX King itu buat jambakan, buat akselerasi, dan bentuknya gagah. Tapi ya itu, kalau desain sih kan selera masing-masing. Kalau buncit sih lihat RX King gagah, UJM sekali, Universal Japanese Model. Banyak chrome-nya, lampu depan bulat atau kotak, speedometer di atas lampu utama, duduknya santai, joknya tebel, suspensi belakang 2. Itu namanya UJM. Mungkin kalau susah bayanginnya, bayangin Suzuki Thunder aja, Honda Tiger. Kalau Yamaha mau yang UJM apa ya? Scorpio nggak bisa, suspensinya 1 di belakang. Apa ya, RX King lah, RX King, RXZ. Ya begitulah para juragan dan juragan wati. Tapi Tiger sama Thunder tuh UJM sekali itu. Nih 80 km per jam, 5000 RPM. Ya begitulah para juragan dan juragan wati. Si Tiger 80 km per jam masih 4000. Lebih adem dia. Di mana stangnya juga lebih tinggi. Kompresinya lebih rendah, rasio kompresinya lebih rendah. Iya. Duduknya lebih santai,
Ya begitulah, beda Tiger sama Pulsar ini. Pulsar ini gaya-gaya sporty tapi nggak sporty banget. Miring sedikit sudah kena standar 2. Ini ke arah bandara ya, para Juragan dan Juragan Wati. Puri Mansion Apartment, onggo, hajar Juragan. Nah gitu tuh para Juragan dan Juragan Wati. Beli CBR tapi dimodifnya ban cacing, ban kurus gitu, velg jari-jari. Ya mungkin dia cari Thai look kayak gitu, gaya-gaya Thailand. Ya itu sih selera para Juragan dan Juragan Wati. Kalau dia hobinya ke situ, modifnya ke situ, ya silakan. Masukkan aja beli helm atau jaket lebih bagus daripada kaos doang dan helm open face. Oi, pakai sen bos, pakai sen. Nice. Jalan-jalan para Juragan dan Juragan Wati. Ya kalau daerah Jakarta lebih banyak gedungnya ya para Juragan dan Juragan Wati. Gedung-gedung tinggi. Nice. Bandara Soekarno-Hatta, belok kiri dah. Kita nggak mau ke bandara, kita mau jalan pulang. Journey to the West. Nice. Oke, belok kiri Tangerang. Ini Daan Mogot ya? Yep, Daan Mogot. Minggu pagi Daan Mogot. Kayaknya banyak yang ngebut nih. Ayo kita ikutan. Nggak ngebut-ngebut banget sih. Paling buncit limit di 80 km per jam seperti biasa. ...80 km per jam 5.000 RPM ya. Semoga kerekam itu ya. Tapi kalau buncit lihat sih 8.000 RPM 80 km per jam 5.000 RPM. Stabil aja segini nih. Kan agak meraung gitu kan, 5.000 RPM kan mulai meraung. Kalau di Tiger nih cuma 4.000 RPM, jadi nggak gitu getar stangnya. Jadi jalan jauh gampang. Sama bobot si Tiger lebih ringan dibanding ini. Ada sekitar 15 kilo lebih ringan lah. Nice. Konsumsi bensin sih hampir sama, 1:40-an juga. Kenapa berhenti nih bos? Oh lampu merah. Oh baru tahu di sini pasang lampu merah sekarang. Yap, pengeremannya si Bajai sih bagus ya para Juragan dan Juragan Wati. Lihat sendiri kan. Nah itu apa namanya edge-nya si Bajaj Pulsar ini dibanding kompetitornya yang Yamaha Scorpio sama Honda Tiger. Remnya bagus.
Sorry tuh saya, mereka bilang remnya Scorpio, remnya Tiger bagus. Enggak, ini lebih bagus. Mesin boleh mereka debatin, tapi kalau rem ini pasti menang. Buncit bandingin sama CBR aja bagusan rem ini mah. Dibanding R25 bagusan rem ini. Fiction R, MT15 nggak ada, ini remnya lebih bagus. Buncit dengarnya sih skeptik pertama gitu kan. Apaan Vibre, Brembo bohong-bohongan. Ya ternyata benar bagus. Nah, kalau mau coba sih silakan kontak Buncit, ngasih pinjam nih motor, mau rem sih silakan. Rem depannya ini terasa bagus, rem belakangnya sih ya nggak gitu beda sih. Rem depan bagus. Lihat tadi dari 80 km per jam, jadi hampir berhenti itu kan cepet. Padahal nih bobot motornya aja 150 kilo, belum buncitnya yang sekitar 88 kilo. Tambah tas, sepatu, jaket, dan kawan-kawan ya anggap 2 kilo, 90 kilo lah buncit muatannya. Lumayan. Untuk berhenti dia cepet dan gak kebanting ke depan gitu kan. Asik. Asapnya, oh, merek King. Damn, sudah 88 aja. nih 6000 rpm. Asik ya dan Mogot hari Minggu, nggak gitu rame. Kita beloknya di mana nanti ya? Lewat Tangerang atau lewat jalan dekat? Kalau Tangerang, Alam Sutra situ ya, lewat Tangerang aja deh. Jalannya lebih santai, lebih lebar tepatnya. Ada jalan yang lebih dekat di Benteng Betawi. Tapi tembusnya itu hampir Poris atau tembus Poris ya. Ya pokoknya kalau Poris jalannya nggak enak lah. Rame, agak sempit, agak kotor, sama naik turun. Ada perlintasan kereta lagi, jadi ya buncit nggak hobi kalau lewat Poris. Bisa belok sini nih ke Benteng Betawi. Kita lurus saja. Oh ya, pada apa namanya, nyari motor matic untuk jalan jauh, buncit bingung sih. Kenapa? Emang sih matic kayak di depan NMAX ini santai bawanya, tapi untuk jalan jauh enggak. Soalnya kita posisi statik aja begitu, kaku aja begini, ngikut bawa motor begini begitu. Apa namanya? Gimana ya, kaku gitu fisiknya, jadi perlu pelemasan, perlu gerak-gerak gitu. Kalau dipaksa jalan jauh, sekali jalan itu 4 jam gitu naik matic, udah pasti pegel-pegel dibanding naik motor laki gitu, apa namanya, motor pakai kopling. Soalnya dia apa namanya, terpaku begitu aja, apalagi kakinya kan, kakinya nggak gerak apa-apa. Orang kendali semua di tangan, kaki cuma nahan berat aja. Kalau motor beginian kan kakinya dipakai buat ganti gigi, buat rem belakang, sama buat menggelantung kalau belok.
Oh, sama ini juga ya, kalau jalan jelek kita berdiri begini supaya suspensi belakangnya bisa nahan lebih gampang. Nah, sedangkan di Matic yaitu kakinya terpaku gitu aja, jadi malas gerak apa-apa, lebih capek. Asik para juragan dan juragan wati. Ini kalau warga pinggiran ibu kota kayak gini lah, jalannya jauh-jauh. Tapi lu kan cuma jalan sejam terus masa jauh. Iyalah kan cuma ke Jakarta Barat. Kalau Jakarta Timur gimana? Kalau Kelapa Gading gimana? Jakarta Utara. Tadi dekat karena Jakarta Barat doang, para juragan dan juragan wati. Kalau suruh tuh meeting ke Antam gitu, Jakarta Utara, Kelapa Gading, ay nangis. Ketemu orang di Bekasi ya nangis. Jauh, woi. Alam Sutra ke Bekasi 35 atau 40 kilo gitu. Kalau naik tol sih enak, kalau jalan naik motor ya sengsara. Tapi asik kalau naik motor. Ini pintu tol baru ya. Kalau hatinya happy naik motor itu happy para juragan dan juragan wati. Walaupun kepanasan, haus gitu, atau kehujanan, atau badannya capek, tapi kalau hatinya happy naik motor ya ditekunin. Balaraja 25 kilo, Serang 66. Sekali-sekali jalan ke Serang deh. Cuma 66 kilo. Bisa pulang hari sih 66 kilo doang. Orang ke Pelabuhan Ratu kan sekitar 100 kilo pulang hari dulu. Nah ini nih kalau lewat jalan Tangerang kan ini lebih lebar jalannya. Jalan Sudirman kalau nggak salah ini. Kalau lewat Poris ya jalannya nggak ada separuh dari ini nih. Nice. Uhu. Ijo kebetulan. Ini perlintasan kereta ya. Jalannya agak keriting. Lawan arus bos, NMAX, NMAX, yes. Lupa buncit di sini ada tanjakan. Masih ingat buncit dulu CBR di sini 120 pas turun. Pernah 120 pas turunan. Bisa sih pakai tenaga sendiri 120 km per jam.
Tapi kan kalau ada turunan lebih asik. Asem. Ini sennya ke kanan tapi ke kiri. Astaga kan, astaga. Udah beda ya suasana Jakarta sama bukan Jakarta. Ini sudah Tangerang, para juragan dan juragan Wati. Mulai banyak orang ngawur. Astaga, foto puan tahu-tahu nih. Tuh nyebrang suka-suka. Oh tapi ini lampu merah sih. Tapi nggak lampu merah. Bukan lagi merah lampunya bosku. Astaga. Tang City ya. Nice. Mau masuk Tangsel ya para juragan dan juragan Wati. Jam gede jasa, oke. Jamnya ngawur tuh bos. Masa jam 4 ini? Ditutup ya jalannya. Pantas agak rame. Oh ditutup ya. Setahu Buncit sih Car Free Day lagi dihapuskan. Bikin kontraflow. Ini biji main berhenti aja. Oke. Loh kok kita belok sini ya? Sepertinya Buncit salah jalan. Tunggu, ini baterai masih ada nggak? Oh masih jalan. Buncit suspek nih baterainya habis ya para juragan dan juragan Wati. Ternyata masih merekam. Oke, para juragan dan juragan Wati. Buncit sepertinya nyasar. Nggak nyasar-nyasar banget sih. Kayaknya tahu di daerah mana ini. Masih di kota Tangerang. Menuju ke Tangsel. Oh iya, Tangerang dan Tangsel itu kota yang berbeda. Walaupun sama-sama namanya Tangerang. Kalau ngirim pakai Tiki, Jene atau dan kawan-kawan gitu, salah tulis kota Tangerang atau Tangsel itu ribet. Kembali pulang dia punya paket. Alam Sutra ada yang masuk kota Tangerang, ada yang masuk Tangerang Selatan. Padahal Alam Sutra aja nggak gitu gede loh para juragan dan juragan Wati. Perbatasannya agak membingungkan. Padahal Buncit warganya di situ.
Oh, nggak bisa dibawa sekencang tadi lagi ya. Ini jalannya udah kecil. Udah jalan umum, bukan jalan protokol lagi. Uh, kemana ya? Curug, Karawaci kanan. Curug itu di situ. Salah jalan kita ya, para juragan dan juraganwati. Karawaci di situ berarti ke barat. Ini berarti kalau barat, ini ke selatan. Oke, tak coba jalan aja. Kurang familiar jalan di sini. Pernah lewat sih. Ada sungai. Oke. Iya, 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 kanan tadi Karawaci, benar-benar. Berarti ini selatan. Coba kita lihat matahari. Matahari itu dari timur, masih pagi. Timur berarti di sebelah kiri. Kita harus jalan ke selatan, berarti lurus, benar. Kalau menurut mata angin, kita jalan ke selatan, harusnya benar. Kita sampai di kota Tangerang Selatan. Logikanya masuk akal, tapi Buncit lihat jalannya nggak familiar. Yo tak jalan aja lah, pulang-pulangnya kesiangan ya nong, yo ndak apa-apa. Males berhenti lihat GPS. Ya foto puan lagi, astaga. Pakai masker sekarang. Jakarta Merak lewat jalan tol belok kiri. Kita enggak. Legok tahu, Paramount Serpong tahu, lurus saja berarti. Tunggu, ini bineka yang rakit komputer apa bineka yang loh kok verboden? Kan mau lurus. Oh, nggak boleh ya? Oh ya nggak boleh lurus. Ya namanya Buncit nggak familiar pada juragan dan juragan mati. Sambil lihat bineka lagi. Kayaknya bineka rumah makan Padang itu, bukan bineka rakit komputer. Bang Nobu, oke. CIMB, Karawaci Office Park. Oke, tahu. Belok kanan harusnya Tangerang gitu. Tapi kalau ke kiri kemana? Lipo Karawaci, kanan Tangerang Kota. Oke. Belok kanan kita. Ini kita meninggalkan kota Tangerang tepatnya. Kita kembali ke kota Tangerang. Bocah pakai masker yang bener dong, hidungnya masukin. Rambut dicat, astaga, bocah. Nunggu lampu merah ya para juragan dan juraganwati. Lipo Village.